Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, kepada saya, sehingga saya bisa membuat video ini ya, video pidato singkat ini sekarang. Tidak lupa juga sholat serta salam kita panjatkan ke Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi ya. Yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga buat teman-teman saya dikat bohong. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato singkat dengan 4 tema ya. Yang pertama, bagaimana apakah alam semesta itu ada yang mengatur dan menciptakan ya? Tentu ada. Secara logis kita bisa melihat keteraturan alam semesta ini ya, seperti matahari terbit dari timur, bulan berganti dengan matahari, bumi berputar dengan porosnya, tumbuhan tumbuh, air mengalir, manusia hidup dengan fisik atau tubuh yang sangat kompleks ya. Itu sudah terlihat di depan mata kita sendiri. Tidak mungkin hal-hal seperti itu terjadi tanpa ada yang mengatur. Mustahil sekali. Seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal ya. Apa mungkin sistem teratur itu tidak ada yang menciptakan? Tentu tidak. Seperti Allah berfirman lagi dalam surat Yasin ayat 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walan lainu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Yang berarti tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Surat Yasin ayat 40. Dan inilah bukti zat yang maha berkuasa, yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta dengan sempurna. Masya Allah. Hal yang kedua yang kita bahas, Tuhan yang sejati itu satu. Secara logika, jika Tuhan lebih dari satu atau dua, akan terjadi pertentangan ya. Namun nyatanya alam ini berjalan dengan sangat indah dan harmonis. Jadi pasti hanya ada satu Tuhan yang mengatur. Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadat fasubhanallahi rabbil arsyi amma yasifun. Yang berarti seandainya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya sudah rusak binasa. Astagfirullahaladzim. Dalam surat Al-Ikhlas pun menjadi dasar tauhid ya. Ayat 1-4 pastinya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Yang berarti katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun di antara
yang setara dengannya. Ayat 1-4 surat Al-Ikhlas. Jelaslah Tuhan yang sejati itu satu, Allah, bukan banyak, tidak ada sekutu baginya. Berikutnya, hal yang ketiga, alasan logis kebenaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Nabi Muhammad adalah seorang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis, namun membawa wahyu yang sangat luar biasa. Beliau membawa wahyu yang sangat luar biasa dan nilai-nilai tinggi yang nilai sastra dan isinya pun sempurna. Ini yaitu Al-Quran. Ini mustahil jika ada pada manusia biasa, tidak mungkin karena Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling mulia. Beliau adalah kekasih Allah. Allah pun berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal la artabal mubtilun. Oke, yang berarti dan engkau tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran suatu kitab pun dan tidak pula menulisnya dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau berbuat demikian, benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Selain itu, akhlaknya beliau juga sangat mulia hingga mendapatkan gelar Al-Amin atau yang artinya dapat dipercaya ya guys. Bahkan dari musuh-musuhnya beliau juga. Allah berfirman lagi dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang berarti, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dalam hadis riwayat Ahmad. Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang benar-benar diutus oleh Allah ya, bukan mengaku-ngaku. Masya Allah. Jemaatku yang berbahagia, kita lanjut ke hal yang nomor 3 ya, 4. Kita bahas hal nomor 4 yang terakhir adalah alasan logis Al-Quran itu masih otentik ya. Pertama, Al-Quran dihafal jutaan manusia, Masya Allah, dari zaman Nabi hingga sekarang tanpa berubah satu huruf pun. Berarti mutlak ya, Al-Quran sangat mutlak ya guys. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa anna lahu lahafidun. Insyaallah. Yang berarti sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab lain, tidak ada yang bisa menunjukkan teks asli dalam bahasa wahyu mereka tanpa perubahan. Tapi Al-Quran sejak diturunkan 1400 yang lalu, itu tuh tetap sama baik tulisan, lisan itu sama, tidak ada berubah sekalipun. Secara logis dan ilmiah pun Al-Quran memang mengandung banyak fakta sains yang baru bisa dibuktikan oleh teknologi modern ya. Padahal diturunkan di masa ilmu pengetahuan masih sangat terbatas. Ini membuktikan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia, melainkan wahyu dari Allah. Seperti mushafnya. Seperti itu pemirsa. Seperti itu ya jamaah-jamaah aku yang berbahagia. Masya Allah jamaahku kayak Walid. Untuk sekian, terima kasih banyak atas apa yang saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan berbicara, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, mohon dimaafkan ya, namanya juga manusia, bukan nabi boy. Terima kasih, semoga sehat selalu Bapak dosen Habibi kita semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.